Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai kasus kecurangan khusus yang terjadi pada perusahaan BUMD GXZ. Baiklah, sebelumnya yang kami hormati Ibu Nita Erika Aryani, SEAK MSI, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Baiklah, adapun permasalahan dari kasus ini adalah di mana perusahaan BUMD pelayaran milik pemerintah Provinsi GXZ yang dilaporkan melakukan berbagai penyimpangan saat dipimpin oleh direktur utama yaitu Bapak Anto, di mana ditemukan tunggakan biaya docking sebesar 234.500.000, padahal subsidi sudah dibayarkan pemerintah. Nah, adik direktur utama Bapak Budi itu melakukan pungli sebesar 500.000 per trip pada KMP Tanjung Y. Nah, selain itu terdapat kebocoran pendapatan dari fee kontrak KMP 11E yang tidak masuk ke kas perusahaan. Nah, saat terjadi penggeledahan dokumen, Bapak Anto tidak berada di kantor dan diketahui sedang berada di luar provinsi. Dalam kasus ini terdapat 6 rumusan masalah. Salah satunya yang pertama adalah, adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus ini? Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Dalam kasus BUMD GXZ terdapat beberapa indikasi kuat terjadinya penyimpangan. Pertama, munculnya tunggakan biaya docking sebesar 234.500.000, padahal dana subsidi untuk pembayaran tersebut sudah diterima perusahaan. Ketidaksesuaian antara dana dan pembayaran ini menunjukkan adanya dugaan pengalihan atau penggunaan dana yang tidak semestinya. Kedua, terdapat praktik pungutan liar oleh Bapak Budi, pengawas kapal sekaligus adik direktur utama, yang meminta 500.000 setiap trip kapal, dan karena kapal beroperasi 6 trip per hari, total pungli dapat mengenai 3 juta per hari. Hal ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan jabatan dan pemanfaatan hubungan keluarga untuk menarik keuntungan pribadi. Ketiga, terdapat kebocoran pendapatan fee sebesar 10% dari kontrak KMP tahun 2018 sampai 2019, yang seharusnya masuk sebagai pendapatan resmi perusahaan, namun tidak pernah tercatat di kas. Tidak adanya bukti penerimaan menunjukkan adanya potensi penggelapan pendapatan. Secara keseluruhan, ketiga hal tersebut menunjukkan pola ketidakwajaran yang konsisten, baik dalam pengelolaan dana subsidi, pendapatan operasional, maupun tata kelola internal perusahaan. Rumusan masalah yang kedua dalam kasus ini adalah uraikan di mana saja kecurangan bisa terjadi dalam kasus tersebut. Lalu saya akan memaparkan bagian tentang area terjadinya kecurangan. Kecurangan dalam kasus BUMD GXZ terjadi di beberapa titik utama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan. Pertama, kecurangan muncul pada pembayaran biaya docking, di mana subsidi yang sudah diterima tidak dibayarkan oleh dok perkapalan. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan dana atau pengalihan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, kecurangan terjadi pada tingkat operasional melalui pungutan liar yang dilakukan oleh Bapak Budi, yang memiliki jabatan sebagai pengawas kapal. Ia memanfaatkan posisinya dan kedekatannya dengan direktur utama untuk menarik setoran harian dari staf lapangan. Taktik ini tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dan tata kelola yang baik. Lalu yang ketiga, kecurangan juga tampak pada pencatatan keuangan perusahaan, khususnya terkait fee 10% dari kontrak KMP tahun 2018-2019. Pendapatan ini seharusnya tercatat dan masuk kepada kas perusahaan, namun hilang dan tidak ada jejak penerimaan yang sah. Hal ini mengindikasikan adanya penggelapan pendapatan atau skimming sebelum uang masuk ke sistem akuntansi. Secara keseluruhan, area-area ini menunjukkan bahwa kecurangan terjadi di berbagai level, mulai dari pengelolaan dana subsidi, operasional harian di lapangan, hingga pencatatan pendapatan perusahaan. Hal ini menggambarkan kelemahan pengendalian internal dan pengawasan yang serius dalam badan usaha milik daerah tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga, jelaskan langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah pembuktian kecurangan. Jadi untuk membuktikan kecurangan dalam kasus BUMD, auditor atau tim penyidik perlu melakukan beberapa prosedur utama. Pertama, dilakukan pemeriksaan dokumen, yaitu menelusuri seluruh dokumen seperti bukti pembayaran docking, kontrak, laporan, kas, serta mencocokkan dokumen internet dengan dokumen pihak ketiga. Dari sini dapat dilihat apakah ada dokumen yang hilang, tidak konsisten, atau menunjukkan indikasi penyelewengan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dan observasi lapangan, seperti memastikan keberadaan dari aktivitas kapal, jumlah trip per hari, serta memeriksa langsung apakah terjadi penyerahan uang kepada pengawas kapal. Observasi ini penting untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah wawancara dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Auditor mewawancarai pegawai yang terkait, termasuk Bapak Budi, serta melakukan konfirmasi kepada pihak luar seperti dermaga dan satuan kerja perhubungan darurat untuk memastikan kebenaran pengukuran 500.000 per trip dan informasi terkait kontrak. Kemudian dilakukan rekonsiliasi kas dan pendapatan, yaitu menghitung kembali pendapatan fee 10% yang harusnya diterima dan membandingkannya dengan pendapatan yang tercatat.
Selisih antara keduanya menjadi indikasi kebocoran pendapat yang perlu ditelusuri. Auditor juga perlu melakukan analisis forensik keuangan, yaitu menelusuri aliran dana dan memeriksa pola transaksi yang tidak wajar, termasuk apakah ada transaksi tunai tanpa bukti, setoran, atau pengeluaran tanpa dasar. Pada tahap ini, dokumen asli diamankan dan disegel untuk menjaga keaslian bukti. Yang terakhir, auditor harus menyusun temuan dan membandingkannya dengan regulasi seperti SOP perusahaan atau aturan BUMD dan ketentuan keuangan negara. Dari sini, auditor dapat menentukan apakah tindakan yang ditemukan memenuhi unsur fraud seperti penyalahgunaan wewenang, penggelapan, atau korupsi. Rumusan masalah yang keempat adalah sebutkan kerugian yang diderita oleh BUMD dalam transaksi ini dan siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kerugian dan pihak yang bertanggung jawab. BUMD mengalami beberapa bentuk kerugian. Kerugian yang pertama berupa tunggakan biaya docking sebesar 234.500.000 meskipun dana subsidi untuk pembayaran tersebut sudah diterima. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya disalurkan kepada pihak perkapalan. Kerugian yang kedua, perusahaan juga mengalami kebocoran pendapatan operasional akibat pungutan liar sebesar 500.000 per trip yang dilakukan oleh Bapak Budi. Dan karena kapal beroperasi 6 trip per hari, jumlah kerugian yang terjadi sangat besar. Selain itu, hilangnya pendapatan fee 10% dari kontrak KMP tahun 2018 hingga 2019 juga hilangnya pendapatan fee 10% dari kontrak KMP tahun 2018 hingga 2019 juga menjadi kerugian tambahan karena pendapatan tersebut seharusnya masuk sebagai pemasukan resmi perusahaan. Selain kerugian finansial, perusahaan juga mengalami kerugian non-finansial seperti menurunnya kepercayaan publik dan rusaknya reputasi BUMD sebagai perusahaan milik daerah. Tanggung jawab utama atas penyimpangan ini berada pada Direktur Utama, Bapak Anto, karena ia memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi pengelolaan dana dan operasional perusahaan. Bapak Budi juga bertanggung jawab karena melakukan pungutan liar dan memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi. Bagian administrasi atau keuangan dapat turut bertanggung jawab apabila terbukti lalai dalam pencatatan dan pengawasan internal. Kemudian, rumusan masalah yang kelima, bagaimana tanggung jawab Anda sebagai seorang auditor dalam menyelesaikan kasus ini? Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Sebagai auditor, tugas utama adalah melakukan pemeriksaan secara profesional dan berbasis bukti. Auditor harus menelusuri dokumen penting seperti pembayaran docking, kontrak KMP, laporan kas, dan catatan fee untuk melihat apakah ketidaksesuaian antara bukti fisik dan pencatatan akuntansi. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara independen tanpa campur tangan manajemen. Auditor juga wajib menyampaikan kecurangan secara jujur dan sesuai standar profesi kepada pihak yang berwenang, seperti badan pengawas atau pemerintah provinsi. Selain itu, auditor perlu memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal seperti peningkatan pengawasan kas, perbaikan pencatatan, serta pemisahan fungsi agar kecurangan serupa tidak terulang. Semua informasi yang diperoleh harus dijaga kerahasiaannya sesuai kode etik auditor. Dan rumusan masalah terakhir adalah teori yang mendukung kerangka berpikir yang berkaitan dengan kasus ini. Dalam kasus ini, teori yang mendukung kerangka berpikirnya adalah yang pertama ada agensi teori, di mana agensi teori itu menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Nah, pada kasus ini, agensi teori menjelaskan hubungan antara prinsipal, yaitu Pemprov sebagai pemilik BUMD, dan agen, yaitu Direktur Utama dan Manajemen. Dalam kasus ini terjadi penyimpangan karena agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, melainkan mengejar kepentingan pribadi. Asimetri informasi membuat manajemen itu lebih menguasai data operasional dan keuangan, sehingga membuka peluang untuk adanya moral hazard. Hal ini terlihat dari tidak dibayarkannya biaya docking, kemudian hilangnya pendapatan fee 10%, serta praktik pungli yang melibatkan keluarga direktur. Teori ini menunjukkan bahwa masalah itu muncul akibat lemahnya pengawasan dan kontrol pemilik terhadap agen. Kemudian yang kedua itu ada teori Fraud Triangle Theory, di mana Fraud Triangle Theory ini menjelaskan bahwa kecurangan itu terjadi karena adanya tekanan, kemudian kesempatan, dan rasionalisasi. Pada kasus ini, tekanan itu dapat muncul dari kebutuhan pribadi atau kondisi keuangan perusahaan, di mana kesempatan itu muncul karena lemahnya pengendalian internal dan besarnya wewenang direktur utama. Sehingga adanya pungli dan kebocoran pendapatan juga penyalahgunaan dana bisa saja terjadi. Rasionalisasi juga muncul ketika pelaku membenarkan tindakannya sebagai sesuatu yang wajar atau hak pribadi. Ketiga faktor ini bekerja sama sehingga memungkinkan terjadinya fraud berlangsung tanpa terdeteksi. Baiklah, adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah dimana kita bisa lihat dari hasil analisis kasus BUMD GXZ, itu dapat disimpulkan bahwa kecurangan itu terjadi pada beberapa aspek penting perusahaan, mulai dari tidak dibayarkannya biaya docking, praktik pungutan liar di lapangan, hingga hilangnya pendapatan fee 10% yang seharusnya masuk ke kas perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan, pengendalian internal, serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki posisi strategis. Kecurangan tersebut menimbulkan kerugian finansial bagi BUMD sekaligus merusak reputasi perusahaan sebagai entitas milik pemerintah daerah. Nah, tanggung jawab utama itu berada pada direktur utama dan pihak internal yang terlibat atau lalai dalam pengawasan.
Secara teoritis, kasus ini itu dapat dijelaskan melalui agensi teori yang dimana itu menggambarkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, serta juga fraud triangle teori yang menunjukkan bahwa fraud itu muncul karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Di mana kedua teori ini dapat memperkuat pemahaman bahwa fraud itu muncul akibat kombinasi faktor individu dan juga kelemahan sistem.